Shalom. Damai di hati. Ada sukacita. Yes. Puji Tuhan. Kamu diberkati. Apa kabar hari ini adik-adik? Dengan sukacita iman, marilah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan lewat ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Dan di pagi hari ini marilah kita bersukacita memuliakan nama Tuhan, dan kita akan memuji nama Tuhan, mendengarkan puji-pujian, mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Siapkan diri masing-masing, adik-adik duduk dengan tenang di rumah, dan kita akan beribadah bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa, Encik undang adik-adik untuk berdiri dan kita menyanyi bersama. Ada satu sobatku yang setia. 1, 2, 3, 4, ye, SUS namanya ye, SUS namanya ye, SUS namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih, karena Tuhan sudah menjaga memelihara hidup kami, sehingga Tuhan perkenankan lagi kami di pagi hari ini untuk beribadah memuliakan nama Tuhan lewat ibadah anak sekolah minggu Gemim Jemaat Bukit Hermon Malalayang. Tuhan berkati ibadah kami di pagi hari ini, dan biarlah boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dan bernyanyi dengan bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada
Jordan tahu semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ta-ta-ta aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah! Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Enci Yeni Latunggamu Butulo. Adik-adik siapkan diri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kepada Enci Yeni disilakan untuk membawakan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Baiklah, di pagi hari ini kita akan membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari orang semua siapkan Alkitab. Siapkan Alkitab masing-masing. Yang so tahu membaca, menyiapkan Alkitab. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 27. Sudah? Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai dengan 27. Namun sebelumnya orang mau berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab. Tuhan berkati, Roh Kudus Tuhan menolong kami supaya anak-anak bisa membaca, bahkan mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Yeni. Roh Kudus Tuhan juga menolong memberkati Enci Yeni untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai 27.
Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan sekarang Enci mengajak anak-anak dan kita semua untuk menyaksikan video cerita firman Tuhan. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Anak-anak, torang semua sudah menyaksikan tayangan video tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah tong baca. Yang pada intinya tema bercerita tentang sahabat. Sahabat yang baik bisa menerima teman itu, sahabatnya, apa adanya. Nah, Inci mau tanya, siapa di sini yang punya teman baik? Punya banyak teman? Nah, pasti banyak, Kang. Gaf punya banyak teman. Jaden punya banyak teman. Selomita punya banyak teman, Andrew, dan semua anak-anak sekolah Minggu Bukit Hermon pasti banyak teman. Ada di sini yang jaga bakalai? Pasti ada juga. Ada yang selalu baku-baku sayangnya nak jaga bakalai, tapi ada yang jaga salah paham. Nah, anak-anak bercerita tentang pembacaan firman Tuhan tentang Saulus. Saulus yang dulunya dia suka mengejar dan membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia suka menghujat Tuhan Yesus. Tapi satu saat Tuhan mengambil Saulus dan mendapatkan dia untuk bertobat. Nah,
Saulus ketika dia dalam perjalanan di Damsyik, Tuhan Yesus memanggil dia lewat sinar yang begitu terang sehingga Paulus tidak bisa melihat. Dia jadi buta. Berapa hari dia buta? 3 hari. 3 hari dia buta, 3 hari dia tidak makan. Dan akhirnya dia sadar dan bertobat. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka namanya diganti menjadi Paulus. Dan dia sangat senang ketika dia boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika dia mau bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus, dorang tolak. Aduh, jangan Saulus, dia orang jahat. Dia mau bunuh 4 orang. Kagak dia cuma pura-pura mau bergabung dengan orang. Jangan terima dia mau bergabung. Tapi anak-anak, ada murid Tuhan Yesus yaitu Barnabas. Barnabas yang disebut juga Yusuf. Dia tahu, dia percaya bahwa Saulus ini atau Paulus ini betul-betul dia bertobat. Betul-betul dia percaya pada Tuhan Yesus. Dan Barnabas dia mau menjalankan itu apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Bahwa harus mengasihi orang musuh. Tentu secara manusia, orang musuh orang mau kasihi. Tapi itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Barnabas ingat, itu yang harus dia lakukan. Barnabas ambil Saulus, mari orang mau bergabung dengan teman-teman. Dan anak-anak, itu pun terjadi bagi torang. Ketika torang manusia yang hidup dalam dosa, Tuhan Yesus nyandak pilih. Oh, kita nih mau sayang Pak ini. Kita nih mau sayang Pak Sarah. Kita nih mau sayang. Tidak. Tuhan Yesus sayang orang semua manusia yang berbuat dosa. Dia rela datang ke dunia. Dia apa? Disalib. Dia datang untuk menyelamatkan orang semua anak-anak. Dan dia menjadi sahabat anak-anak. Nah, orang bersyukur mendapatkan cerita tentang persahabatan Barnabas dan Saulus. Diajak kepada orang semua untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang teman-teman di rumah, di sekolah, di tempat beribadah, di mana saja orang menjadi sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus yang adalah sahabat yang sejati. Kiranya firman Tuhan yang boleh Enci Yeni sampaikan boleh tertanam dalam hati, pikiran semua anak-anak dan kita semua yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang Enci Yeni akan kasih tugas buat anak-anak. Untuk anak-anak yang usia 5 tahun ke bawah, mereka akan mewarnai gambar. Ya, gambar ini diwarnai. Setelah diwarnai, akan anak-anak pegang seperti ini. Kemudian mama atau papa yang akan baking video. Ya. Kemudian untuk anak-anak yang mewarnai harus anak-anak sendiri. Tidak bisa dibantu oleh mama, papa atau kakak. Boleh begitu? Ya. Terima kasih. Untuk anak-anak yang usia 6 tahun ke atas, mereka akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal pasal 18 ayat 24. Sekali lagi. Amsal 18 ayat 24.
ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 24. Dan ayat hafalan ini pun dibuat video dan semua tugas baik ayat hafalan dan mewarnai gambar dibuat video dan dikirim kepada guru sekolah minggu. Terima kasih. Nah adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan di Alkitab yang terdapat di dalam Amsal 17 ayat 17. Kita saksikan bersama. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Shalom, saya akan menghafalkan Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Terima kasih. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal pasal 17 ayat 17. Terima kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hai, nama saya Benedik Sanger. Saya akan membaca ayat hafalan.
Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Terima kasih, dadah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Diakonia. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Mari kita berdoa syukur. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu bagi kami semua. Di pagi hari ini anak-anak, guru sekolah minggu, orang tua boleh beribadah kepada Tuhan. Doa, puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua di pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Kami anak-anak merasa terberkati karena firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik menerima teman apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, walaupun dalam situasi saat ini, tapi kami tetap beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati anak-anak yang dalam keadaan sakit. Begitupun dengan guru sekolah minggu. Tuhan mau jamah sembuhkan mereka. Anak-anak yang bersuka cita bersama guru sekolah minggu karena berhari ulang tahun kelahiran. Tuhan kiranya mau sucikan akan kesukacitaan mereka. Tuhan pun memberkati anak-anak yang harus belajar di rumah. Tuhan mau tolong memberikan konsentrasi bagi mereka. Walaupun jarak yang memisahkan antara anak-anak dan guru di sekolah, Tuhan kiranya mau tolong agar mereka bisa mengerti, mereka bisa menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Engkau memberkati anak-anak yang masih kecil, yang belum sekolah. Dalam pertumbuhan anak-anak ini, Tuhan kiranya yang mau campur tangan, menjadikan anak-anak ini sehat, kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Begitupun guru sekolah minggu, komisi pelayanan anak, dalam pemberian diri, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, agar ada pemberian diri yang sungguh bagi guru-guru sekolah minggu lewat anak-anak di Jemaat Bukit Hermon. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan yang kami berikan besar kecil, kami berikan dengan sukacita dan Tuhan Yesus memberkatinya. Kami mau berdoa untuk situasi saat ini Tuhan, masih mewabahnya virus corona. Tuhan kiranya mau tolong kami semua. Tuhan memberikan hikmat bagi kami semua. Bersama dengan pemerintah kami, Engkau berkati gereja kami. Begitupun dengan para dokter, perawat yang berdaya upaya untuk menyembuhkan para pasien, untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan kiranya mau tolong. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami bermohon, karena Engkaulah Allah yang penuh kuasa, yang empunya kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya ketika kami meminta, ketika kami memohon,
Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya inilah permohonan doa kami. Tuhan kiranya mendengar doa kami. Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Utuslah aku Tuhan menjadi saksimu di tanah Minahasa, Sulawesi Utara, dan di seluruh dunia. Berkat anugerah-Mu dan urapan Roh Kudus, aku siap maju membawa anak-anak kepadamu ya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku guru sekolah minggu yang terpanggil bertobat dan terampil untuk menjangkau semua anak dan menjangkau semua melalui anak. Anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua, dan kita semua diundang berdiri. Kita akan menerima berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua, dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Dan jangan lupa, Enci akan ingatkan kepada adik-adik untuk mengikuti protokol kesehatan pandemi COVID-19. Pertama, adik-adik tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah. Kedua, adik-adik rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, harus gunakan masker. Ya, adik-adik, menggunakan masker saat keluar rumah dan di luar rumah harus jaga jarak. Yang terakhir sekali, kita harus berdoa kepada Tuhan agar senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Shalom.